Siapan mendaki menuju Pintu Rimba. Ya, betul. Jam 8 kami sudah memasuki Taman Nasional Kerinci Seblat. Jadi ini pintu gerbangnya. Kemudian kami berhenti sejenak untuk melakukan registrasi. Ini rekan-rekan yang sudah naik di pickup. Ini dia pos registrasi pendakian Gunung Kerinci. Sana itu poskonya untuk registrasi. Kami turun di sini di plang yang 500 meter lagi akan memasuki Pintu Rimba, pendakian Gunung Kerinci via Kasipwo. Nampak di depan dengan gagahnya Gunung Kerinci menatap kami seolah ingin menyapa, selamat datang wahai pendaki. Doakan semoga kami lancar summit besok sampai ke puncak. Setelah kami jalan sejauh 500 meter dari ujung aspal, kami memasuki gerbang Kerinci, alur pendakian Kasipwo. Ini dia pintu gerbangnya. Pak Haji, sampai gerbang. Sampai gerbang Kasipwo. Tuh. 1805 mdp. Wah, ini baru permulaan. Aduh, ini belum apa-apa. Sampai Pintu Rimba, kita istirahat sejenak. Nah, ini mau kembali foto-foto di Kerinci Seblat. Ini tempat yang momentum, setiap pendaki mesti akan foto-foto di sini sebagai kenang-kenangan. Pendaki, saat ini kami sudah mulai masuki trek menuju Gunung Kerinci. Di sini selamat berjuang, kata-katanya, menikmati indahnya atap Sumatera Gunung Kerinci. Doakan kami selamat sampai puncak dan kembali ke base camp dengan selamat. Amin. Amin. Start pendakian dari Pintu Rimba. Treknya masih landai, mendatar. Tapi ini treknya sedikit basah, kemungkinan dari malam hujan ya. Jadi treknya basah dan banyak juga akar-akar
cukup rindang dan kita menikmati trek ini untuk di perjalanan kali ini. Apa lewat sini Pak? Apa? Di sini. Oh, sini aja. Ini ya? Iya. Oh iya. Oh kita lewat sini. Ini tadi malam habis hujan ya? Iya, Pak. Oh. Jadi ya treknya basah ya? Sejak 2 hari ini hujan, Oh, baru hari ini mulai cerah. nggak cerah lagi. Alhamdulillah sih kita mencakar ini cuacanya cukup cerah, bersahabat. Jadi membuat pendakian tetap semangat. Sampai di pos Bangku Panjang. Dari pos Pintu Rimba ke pos Bangku Panjang kami tempuh cuma hanya 17 menit. 17 menit ya? Ya, ini dari jam Garmin saya. 17 menit. 17 menit. Ya, ini dia penampakan dari pos 1 Bangku Panjang. Wah, Sesuai lah. Target kan 20 menit. Iya. 20 sampai 25 menit kan. perjalanan dari pos 1 ke pos 2 treknya sedikit menanjak dan banyak akar-akar di trek. Jadi usahakan kita jangan terburu-buru, atur pernapasan dan perhatikan langkah kita karena akar ini cukup licin ya. Ini begini terus treknya sampai ke pos 2. Sampai di pos 2 Batu Lumut. 2010. Ketinggian berapa Ji? 2010 MDP. 2010. Di Garmin 2018. 2010 di Garmin 2018. Ini dia pos kedua Gunung Kerinci Batu Lumut. Lumpurnya ada di bawah ya Bang? Iya, Pak. Oh, ternyata lumpurnya itu ada di bawah. Jadi oh, lumpurnya lebat ya? Lebat. Ternyata lumpurnya di bawah sana. Lumutnya. Kami tidak bisa turun ke bawah. Jadi hanya bisa lihat dari sini saja. Sungai. Oh, ada sungai. Ada sungai ya? Ah, bisa mandi-mandi. Setelah cukup beristirahat di pos 2, kami lanjutkan perjalanan ke pos 3. Pos 3 treknya masih tetap menanjak dan dipenuhi dengan rintangan akar-akar seperti ini. Nih, bisa dilihat treknya ke atas masih menanjak dan penuh akar-akar. Perjalanan sudah menempuh jarak 2,5 km dari Pintu Rimba, pos 1, pos 2, dan saat ini saya lagi on the way dari pos 2 menuju pos 3. Saat ini suasana alhamdulillah cukup cerah dan syahdu, dimana untuk vegetasi cukup rapat, tapi sinar matahari masih bisa masuk. Bisa dilihat di sana itu sinar matahari masih masuk ya di antara sela-sela dedahan dan pohon. Nah, ini tadi di bawah beberapa jarak itu dapat tanjakan, sekarang ini agak sedikit landai treknya. Informasinya dari pos 2 menuju pos 1 itu ditempuh dengan jarak sekitar 60 menit
Ya, sekitar 1 jam. 1 jam. Jam 11.20 atau jam 10.20 WIB kami sampai di pos 3 Pondok Panorama. Pos 3 saat ini di ketinggian 2225 mdpl. Ini kondisi pos 3. Ini kondisinya. Sini ada semacam gazebo ya. Ini buat para pendaki berteduh kalau kondisi hujan. Semacam shelter. Ini adalah trek menuju shelter 1. Iya. Jadi setelah pos 3 habis, baru pemberian berikutnya di shelter 1. Shelter 1 pos 3 1 berapa jam? Lebih kurang dalam 1 jam lah. Oh, 1 jam lagi kami sampai di shelter 1. Ini treknya terus nanjak sampai ke atas sana. Pos panorama. Ada satu lagi. Oh, ini beda lagi nih. Tadi sedikit dia makan biskuit. Biskuit bayi. Banyak datang. Ngasihnya biar diremes aja, Kak. Biar kecil-kecil, biar lama dia di tangan. Oh, Kalau besar dia ngambilnya lari langsung dia. Yang gede pergi dia. Gini nih. Di sana nggak ada. Dan. Tuh. Mana? Ini. Sakit kan. Kayak kucing sih. Itu keren tuh video. Pas di Dia depan. selfie. Iya, selfie dia. Nih ya. Apin. Setelah berusaha cukup lama di shelter 3, kami melanjutkan perjalanan ke shelter 1. Shelter 1 ditempuh kurang lebih 1 jam. Kondisinya tim pos 3 ke shelter 1. Treknya ini dari pos 3 ke shelter 1. Baru awal jalan dari pos 3 langsung ketemu tanjakan Syahdu. Jam 13.00 atau jam 12.00 WIB kami sampai di shelter 1. Dari pos 3 ke shelter 1 kurang lebih 1 jam 25 menit. Ini shelter 1. Nampaknya shelter 1. Suasana di shelter 1. Ini sedang lagi makan siang. Ini sudah. Tak bisa dia pun lift kenapa ya? Tapi di bawah jalan apa lah, tapi pasti.
Hari ini kami sampai di shelter 1 itu jam 12 WIB ya. Setelah sampai kami istirahat sejenak, terus makan siang. Setelah makan siang rencananya akan melanjutkan perjalanan ke shelter 2. Nah, shelter 2 ini ditempuh dengan jarak waktu 3 jam ya, 3 jam. Nah, tapi saat kami mau siap-siap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan cukup deras, kemudian rintik-rintik, kemudian reda, terus kemudian hujan lagi. Akhirnya setelah kami diskusi, karena kalau melewati treknya apanya tidak mungkin, karena treknya dari 1 ke 2 ini merupakan trek yang paling terpanjang, dan itu treknya kalau musim hujan biasanya aliran air licin dan ada akar-akar, itu yang sungguh menyulitkan untuk para pendaki. Setelah kami diskusi dengan para porter dan rekan-rekan, akhirnya kami putuskan untuk ke camp dulu di shelter 1 ini untuk melanjutkan perjalanan pendakian di besok harinya. Saat ini di shelter 1 masih hujan, tapi masih tidak sederas sebelumnya, masih hujan rintik-rintik. Dan dapat kabar juga, infonya dari shelter 3 itu ada badai. Untungnya kami tidak melanjutkan perjalanan. Rencana kami mau ngecamp di shelter 3 untuk memudahkan sun attack di hari berikutnya. Tapi dengan kondisi seperti ini ya mau nggak mau kami tetap camp di shelter 1 untuk melanjutkan perjalanannya besok hari. Semoga besok harinya cerah, jadi kami bisa melanjutkan pendakian dengan lancar dan selamat. Ini masih menunggu untuk persiapan. Ini sudah sore, sekitar di sini jam berapa di sini? Jam 6. Sudah jam 6 ya. Sudah jam 6. Sementara para porter lagi disiapkan buat makan malam. Mudah-mudahan besok hari cerah dan bisa melanjutkan pendakian kembali. Tetap semangat, gaskan.